Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul kembali melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu aktivitas perkuliahan. Tak lupa pula semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana semua kabarnya teman-teman? Semoga baik. Dan bila ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Bila sedang mengalami kesusahan, semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, kita sudah memasuki bab 7 di materi PAI keempat ini. Namun hari ini ada 2 materi karena untuk menyusul materi yang kemarin, pertemuan kemarin. Kalau dari segi silabus kita itu sudah masuk ke materi 9. Namun hari ini hanya 2 materi karena sedikit. Jadi saya gabungkan yaitu bab 7 dan bab 8. Sebelumnya hari ini ada kuis. Saya umumkan hari ini ada kuis. Kuisnya seperti apa? Nanti ada di slide yang akan kita diskusikan bersama. Ya, langsung saja kita mulai bab 7 yaitu mengenai kewajiban melaksanakan syariat syahadatain. Ya, bahwa kita tahu bahwasanya ini ada di soal UTS ya. Nah, kita akan coba mendiskusikan ini bersama dengan teman-teman semua. Kita tahu bahwasanya Islam bukanlah suatu ras atau suku yang keanggotaannya itu bisa diwarisi dari orang tua. Sebagaimana suku Sunda, Jawa, Batak, dan seterusnya. Ketika mereka lahir, mereka langsung menyandang nama suku masing-masing atau ya marga dari keluarga tersebut. Bila seseorang tidak dapat dijamin untuk menjadi muslim, sekalipun hidupnya di lingkungan keluarga muslim atau di negara Islam sekalipun. Lingkungan mendidik dan berusaha menjadikan seseorang muslim. Namun apabila dirinya menolak terhadap Islam, maka tidaklah dia seorang muslim. Jadi dari sini kita ketahui bersama bahwa Islam bukanlah ras atau suku. Yang kedua adalah tidak ada jaminan untuk seseorang sekalipun dia untuk menjadi seorang muslim, sekalipun dia hidup di lingkungan muslim atau di negara Islam. Kita tahu banyak juga kasus-kasus ketika orang tuanya muslim, anaknya memilih agama lain. Dan banyak sekali. Maka seseorang yang melaksanakan
ajaran syariat Islam pasti masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62. Sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Nah, Sabi'in ini adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta amal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi salah satu jaminan untuk seseorang yang dia itu sebagai muslim. Lalu bagaimana jika dia menolak syariat syahadatain itu atau syariat Islam yaitu adalah ya mereka akan masuk ke dalam neraka dan digolongkan sebagai orang kafir. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 81, bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini adalah suatu bentuk peringatan yang mana kita sendiri boleh memilih peringatan atau jalan mana yang kita mau tempuh gitu. Itu diberi kebebasan. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin ini akan menjadi suatu yang baru di pemahaman baru, karena memang kita seringkali bahasnya itu umum, karena ini memang sangat jarang sekali untuk dibahas oleh para di buku-buku pembelajaran lainnya. Nah, jadi saya sampaikan tadi bahwasanya ada kuis ya kan. Nah, ini kuisnya. Nah, kuisnya itu adalah ya Rob, mengapa engkau hidupkan saya di lingkungan keluarga non-muslim sehingga saya masuk neraka? Sedangkan teman-teman saya engkau hidupkan di tengah-tengah keluarga muslim sehingga mereka masuk ke dalam surga. Nah, mana keadilan engkau ya Rob? Jadi kuisnya adalah coba teman-teman semua sudut pandang teman-teman, kemudian tanggapan teman-teman, pemikiran teman-teman mengenai istilahnya keadilan Allah dalam kasus ini gitu. Jadi di mana gitu keadilan Allah jika ada kasus seperti ini? Nah, itu kuisnya. Yang kedua, kuisnya yaitu tentang kemarin kan kita sudah di UTS juga ada, yaitu mengenai Islam keturunan. Nah, coba teman-teman jawaban yang kemarin itu selain ada alasannya, coba berikan solusi untuk solusi apa yang kemarin teman-teman jawab. Kalau misalnya kuisnya UTS-nya tidak, alasannya begini, nah solusinya itu seperti apa? Kalau setuju juga sama memberi solusinya seperti apa. Jadi kuisnya cuma dua. Yang pertama adalah menuangkan pendapat, pemahaman, sudut pandang teman-teman semua mengenai kasus seperti ini. Yang kedua adalah memberikan solusi mengenai Islam, bahwasanya tidak ada Islam keturunan sesuai dengan apa yang teman-teman jawabkan pada saat
di UTS. Jadi kuisnya ada 2. Nanti insya Allah saya tulis di Google Classroom. Maka kita bahas selanjutnya. Maka beragama Islam bukan hanya sekedar pengakuan atau karena hidup dalam keluarga muslim. Dalam surah Al-Imran ayat 143, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi ya istilahnya bagaimana mungkin Allah akan memasukkan ke surga sedangkan di antara kamu saja belum ada yang berjihad. Nah, ingat ya, jihad itu tidak mesti istilahnya konteksnya itu luas. Jika teman-teman hanya memandang jihad itu sebagai perang dari sudut perang, ya maka semua akan dianggap perang dan sebagai musuh. Tapi jika teman-teman melihat jihad itu secara luas, maka teman-teman juga sudah termasuk daripada jihad. Jihad dalam hal yaitu menuntut ilmu. Itu juga bagian daripada jihad. Jadi jangan menyempitkan satu kata dari satu sudut pandang saja. Selanjutnya yaitu syahadatain adalah syariat Islam yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Bagi orang yang berasal dari mukmin keturunan, maka untuk menjadi seorang muslim harus mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu sedangkan orang yang berasal dari kedua orang kafir menjadi muslim, maka itu menjadi suatu pilihan hidupnya. Nah, dari sini kita juga sebagai muslim maka harus mendalami dan mengamalkan apa-apa yang kita yakini. Lalu bagaimana perintah bersyahadat dalam Al-Quran? Nah, yang pertama adalah perintah melaksanakan syahadatain berbeda dengan perintah melaksanakan syariat lainnya. Karena syahadatain adalah kewajiban bagi yang memilih sebagian jalan hidupnya. Al-Islam adalah aturan atau hukuman Allah. Allah menyatakan di dalam Quran surah ketiga ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini juga tetap ada perintah sebagaimana melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Yang selanjutnya, mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah melaksanakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Dalam Quran surah 43 ayat 86, dan orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah tidak mendapat syafaat pertolongan di akhirat kecuali orang-orang yang mengakui hak tauhid dan mereka meyakini. Jadi ini adalah suatu atau ayat yang kita sebagai muslim harus mengakui hak tauhid dan meyakini serta mengamalkan untuk kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Maka seseorang yang sudah melaksanakan perjanjian syariat syahadatain itu, maka mereka akan mendapatkan yang pertama, satu adalah mendapatkan hidayah Allah, menerima al-Islam dengan lapang dada, kemudian ragu dengan al-Islam. Kalau misalnya dia ragu dengan al-Islam maka dia dan menolaknya, itu ada di Quran surah 6 ayat 124 dan 130. Yang selanjutnya adalah melaksanakan milah
atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu syahadah persaksian, kemudian aqimus shalah menegakkan sholat, dan pendistribusian zakat. Yang ketiga adalah berarti dia menaati perintah Allah. Nah, yang pertama adalah perintah, tentunya perintah itu sendiri. Nah, di sini Allah perintahkan bahwasanya masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu menjadi suatu hal perintah yang Allah perintahkan melalui kitabnya. Akan tetapi dari situ juga Allah memberi larangan yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi selain daripada perintah, Allah juga memberi larangan. Nah, selain daripada ketiga ini, bagi orang yang melaksanakan perjanjian atau syariat syahadatain, berarti dia juga menerima keberuntungan. Nah, sebagaimana orang yang telah menegakkan syariat syahadatain adalah orang-orang yang beruntung karena akan masuk surga. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Quran surah 70 ayat 35, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Dan ayat sebelumnya itu dan orang-orang menegakkan syahadah. Nah, yang kelima adalah menerima tawaran Allah. Quran surah 61 ayat 10, Allah menjelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu tijarah, perniagaan yang tidak akan menjauhkan diri kamu dari azab yang pedih. Nah, itu semua adalah hal-hal yang akan didapatkan oleh orang yang sudah melaksanakan perjanjian atau syariat syahadatain ini. Nah, selain daripada mengenai perintah bersyahadat dalam Al-Quran, maka kita harus tahu sikap kita terhadap syariat syahadatain. Nah, jadi kita hari ini selanjutnya pembahasannya itu mengenai sikap manusia terhadap syariat syahadatain. Yang pertama adalah masyarakat sebelum kenabian. Kita tahu bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW masih banyak aktivitas-aktivitas yang sudah menyimpang daripada milah Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang ajaran tauhid. Quran surah 3 ayat 20, Allah menerangkan, maka jika mereka membantahmu, maka katakanlah aku telah Islam, patuh kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku, dan katakan kepadanya, satu, orang yang telah memberi kitab, dua, orang-orang ummiyin, Islamlah kalian, maka pasti mereka mendapat petunjuk. Dan apabila mereka berpaling atau menolak, maka sesungguhnya engkau hanyalah menyampaikan saja. Dan Allah maha melihat kepada hambanya. Jadi ketika dalam masa sebelum kenabian, banyak sekali orang-orang yang keluar daripada milah Ibrahim atau ajaran tauhid. Nah, di dalam ayat ini Allah tersirat bahwasanya dakwah Rasul itu ditunjukkan kepada dua kelompok. Nah, yang pertama adalah ini kan ada dua ya. Yang pertama adalah kelompok ahlul kitab, yaitu orang yang diberi kitab. Nah, yang pertama adalah Yahudi. Kata Yahudi diambil dari putra Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Dalam keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel.
artinya keturunan Israel. Yahudi sebenarnya bukan nama agama Nabi Musa, melainkan hanya sebutan organisasi sebagaimana pengikut di antara mereka. Sebenarnya nama agama Nabi Musa dan Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ismail adalah Islam. Jadi Islam bukan hanya pada saat Nabi Musa, Yakub dan Ishak, melainkan sejak Adam itu sudah turun ke bumi. Jadi Islam ada itu sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Karena dari sini ke sini terus melakukan atau revisi penyempurnaan, yaitu dengan penutupnya Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah Nasrani. Kata Nasrani banyak sumber yang mengatakan berasal dari Nazaret, tempat lahirnya Nabi Isa. Namun ada juga yang mengatakan berasal dari Nasharo, yang berarti penolong. Nah, nama agama ini diambil dari peristiwa sahabat Isa alaihissalam yang disebut Hawariyin. Mereka adalah sahabat dekat Nabi Isa yang pertama kali menyatakan kerasulannya. Mereka Hawariyin merupakan penolong utama dan pertama. Itu adalah kelompok tentang Ahlul Kitab. Selanjutnya yang kedua adalah kelompok kedua adalah Umiyin. Nah, Umiyin adalah sebutan masyarakat Quraisy Mekah. Karena mereka tidak memiliki kitab suci, maka disebut Umiyin. Umiyin suku kata sama dengan umat dan umi. Umat artinya orang terikat dengan aturan tertentu, sedangkan umi artinya induk, ibu. Dapat diartikan kelompok manusia yang masih terikat dengan aturan, yaitu mila Ibrahim bangsa Quraisy yang sekitarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail. Setelah mengalami perjalanan yang panjang, mereka pun mengubah agama tauhid dengan unsur kemusyrikan mereka. Dikatakan orang-orang beriman kepada mereka masih mengakui Allah sebagai Rabb dan mengakui Allah sebagai Ilah. Mereka mengakui tidak menyembah berhala, namun hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebutkan di awal tadi bahwasanya sudah banyak yang menyimpang daripada ajaran tauhid atau milah Ibrahim. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok musyrikin. Nah, mereka adalah objek dakwah Rasulullah SAW sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 ya, yang terdiri dari pertama adalah Sabi'in, yaitu penyembah kekuatan alam atau animisme. Majusi yaitu kelompok yang menyembah api atau dinamisme dan mengikuti milah Ibrahim yang telah menyimpang, yaitu disebut dengan paganisme. Jadi dari situ kita bisa melihat kondisi Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah masyarakat setelah kenabian. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang beranggapan atau berpendapat, para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak di sini adalah pelaksanaan syariat dengan cara mengajak umatnya untuk menolak loyalitas kepada perintah musyrikin atau hal-hal yang berbau dengan kemusyrikan. Nah, yang pertama yaitu adalah kelompok yang menerima yang disebut dengan muslimin. Semoga kita menjadi orang-orang muslimin. Amin. Mereka dengan lapang dada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah ke-6 ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia baru bisa melapangkan dadanya
untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi yang pertama ada kelompok orang-orang muslimin. Kelompok berikutnya yaitu mengenai kelompok kafirin. Allah jelaskan juga di dalam surah yang sama ayat 124, dan apabila datang suatu ayat pada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi ini sebentuk tantangan yang mana Allah tidak suka, karena sombong itu hanya milik Allah. Jadi jika kita memakai kalimat atau merasa sombong, maka itu sudah di luar jalurnya sebagai manusia. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpahkan kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Jadi itu adalah bab ke-7 mengenai kewajiban melaksanakan syariat syahadatain. Jadi kita sebagai seorang muslim harus istilahnya mengamalkan apa-apa yang kita yakini. Jangan sampai apa yang kalimah jangan sampai kalimah bahwasanya Islam kita hanya keturunan dan hanya formalitas, baik dari untuk KTP dan lain sebagainya. Ingat bahwasanya sabda Rasulullah SAW bahwasanya kita itu seperti buih di lautan. Kelak umat muslim itu atau umat Islam itu di akhir zaman nanti seperti buih di lautan. Ya banyak tapi tidak ada efeknya atau dampak untuk kita sendiri itu sebagai muslim itu tidak ada. Kita jauh sekali dengan apa yang dulu pendahulu kita itu lakukan. Kita pernah berjaya di beberapa tahun silam dengan luas kita hampir 20 juta kilometer persegi. Kemudian peradaban maju, ilmu pengetahuan maju. Nah, sekarang kita ada di posisi jauh daripada itu. Itu menjadi tugas kita bersama sebagai seorang muslim untuk minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan tapi kita tidak mengerti esensi Islam itu apa, muslim itu apa. Jika kita istilahnya ingin bersatu, maka kita usahakan untuk dimulai dari diri kita sendiri. Jadi sekali lagi bahwasanya kita harus mempelajari Islam ini lebih dalam dari semua sudut pandang. Jangan sampai kita terpancing atau termakan oleh media-media yang mengatasnamakan bahwasanya Islam itu teroris, jenggot itu radikal, cadar itu radikal, cingkrang itu radikal, dan lain sebagainya. Itu selalu dikaitkan dengan Islam. Padahal kenapa tidak pernah mengaitkan dengan agama tertentu? Teroris diidentikan selalu dengan Islam. Itu menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim.
Ingat bahwasanya istilahnya jika kita acuh terhadap apa yang kita yakini, ya Allah akan acuh juga dengan istilahnya kita gitu. Kita sering berdoa, sering memohon, tapi kita sendiri tidak pernah mau berkontribusi untuk menolong agamanya. Ya mungkin doa-doa kita hanya mentok di langit tengah atau belum sampai, karena ya belum melihat pembuktian kita sebagai seorang muslim yang istilahnya kafah, yaitu adalah bab 7 mengenai kewajiban pelaksanaan syariat syahadatain. Lalu seperti apa syarat wajib dan syarat sahnya, ini kita bahas di bab 8. Nah, sebelum kita mengetahui syarat wajib dan syarat sah, kita harus tahu dulu nih apa syarat wajib nih dan syarat sah. Nah, syarat wajib adalah hal yang menyebabkan diharuskan seseorang melaksanakan syariat. Jadi misal ketika syarat wajib sholat, apa? Syarat wajib yaitu menutup aurat, berwudu, kemudian pakaiannya bersih dan lain sebagainya. Itu menjadi syarat wajib ketika sholat. Lalu seperti apa syarat sahnya adalah hal-hal yang harus ada di dalam pelaksanaan suatu syariat. Jadi kayak syarat sahnya adalah rapatkan barisan, kemudian mengikuti gerakan imam, kemudian azan dan iqamah dan lain sebagainya. Ini menjadi syarat sah daripada pengertian daripada syarat sah. Nah, lalu bagaimana sih syarat wajib untuk melaksanakan syariat syahadatain? Yang pertama, dia adalah seorang mukmin. Allah menyeru melalui Rasulnya kepada mukmin untuk memasuki Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 208, yaitu Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut di langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi yang pertama adalah syaratnya yaitu seorang muslim. Lalu jika dia tetapi ini juga bagi tidak berlaku juga untuk namun beda konteks ya. Kalau non muslim itu kan dia transaksinya sama namun konteksnya beda. Jadi ini lebih kepada kita sebagai seorang muslim untuk lebih dalam lagi memasuki Islam itu secara keseluruhan. Nah, maka seruan tersebut disambut oleh mukmin dengan melakukan transaksi syahadatain, yaitu dengan melaksanakan baiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Fat ayat 10 bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, dan Allah di atas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi kita sebagai muslim itu sudah bertransaksi dengan Allah dengan mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan semesta alam, kemudian Muhammad sebagai utusan Allah, maka itu menjadi sudah dikatakan sebagai muslim. Nah, dari ayat ini juga istilahnya ada peringatan dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang
menyambut seruan itu. Nah, syariat syahadatain juga ini ya akan menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah. Nanti dia seperti apa, mukmin, kafir, munafik, musyrik, ahli kitab, atau menjadi seorang badui. Badui itu kayak apa, pedalaman gitulah, pedalaman yang istilahnya masih dalam tradisional banget gitu. Jadi nah, di Arab tuh ada kayak suku gitu, suku yang dia itu hanya ya udah kayak suku kita terpencil gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada sebuah tabel ya. Nah, tabel mengenai status iman dari hati, lisan, dan amal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah seorang mukmin. Mukmin adalah yang beriman kepada Allah. Tentunya dari hatinya dia mengatakan atau iya gitu, lisannya iya juga, amalnya iya. Nah, iya di sini artinya ya hatinya itu meyakini bahwasanya ya Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta. Nah, di hatinya, bukan ketika hatinya tetapi diucapkan di lisan pun mereka menjawab iya. Nah, didukung ditambah lagi dengan amal. Jadi seorang mukmin yang benar adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Itu menjadi seorang muslim. Yang selanjutnya yaitu ahlul kitab. Yaitu orang-orang yang beriman pada Allah sebagai Rabb dan Ilah, menolak Allah sebagai Malik. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 364, mereka melaksanakan ritual ajaran dari Taurat, Injil, atau Quran. Sini hanya mereka mengakui Allah sebagai Rabb dan Ilah, tetapi tidak meyakini sebagai Malik atau Raja. Nah, status imannya bagaimana? Yang di dalam segi hati dia iya meyakini, namun lisan tidak bisa, tidak gitu ya. Yang amalnya pun iya. Jadi ahlul kitab adalah hatinya iya, lisannya tidak, dan amalnya iya. Ini apa, orang-orang ahlul kitab. Lalu bagaimana dengan orang munafik? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebagaimana Malik dan Ilah. Allah sebagai Malik dan Ilah. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ayat Al-Baqarah ayat 2. Tentunya kita tahu bahwasanya orang munafik itu ya hatinya tidak, lisannya iya, amalnya tidak. Itu kita semua tahu gitu, orang ciri-ciri orang munafik seperti itu. Jadi hatinya tidak, lisannya hanya sekedar mengucapkan dan amalnya pun tidak diucapkan. Selanjutnya yaitu orang-orang kafir. Jelas ya, orang kafir itu hatinya tidak, lisannya pun tidak, amalnya pun tidak. Jadi kita orang-orang kafir itu sangat jelas. Jadi tidak baik hatinya, lisannya atau amalnya. Dan orang-orang tentu ini adalah orang-orang yang menolak syariat Islam ini gitu. Dia disebut dengan karena dia menutup diri. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu tentang musyrik. Nah, orang musyrik ya hatinya iya, lisannya tidak, dan amalnya tidak. Itu menjadi ciri daripada orang-orang musyrik. Nah, yang terakhir yaitu Baduy atau kaum jahiliyah. Nah, yaitu orang-orang ya agak kurang pintar gitu ya.
Mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah sebagai Malik dan Ilah, namun mereka melaksanakan syahadatain dengan niat karena ingin mendapat perlindungan, keamanan atau harta sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Jadi mereka hanya biar dilindungi dari segi hartanya saja. Nah, bagaimana status imannya? Ya, iman hatinya tidak, lisannya ya, amalnya ya. Jadi hanya lisan dan amalnya saja yang ya. Maka, nah teman-teman nih masuknya ke kategori mana nih? Kaum jahiliyah, kaum musyrikin, kaum kafir, kaum munafik, kaum ahli kitab, atau seorang mukmin. Yaitu kembali ke teman-teman semua yang tahu jawabannya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau kategori orang-orang seperti itu. Nah, itu yang pertama mengenai syarat wajib. Yang pertama tadi adalah mukmin, maka yang kedua adalah yaitu seorang mukallaf dan mumayyiz. Nah, mukallaf yaitu ya orang-orang yang sudah mencapai usia dewasa atau telah memahami dan membedakan yang benar dan salah, sehingga terpikullah kewajiban untuk melaksanakan syariat atasnya, baik sholat, zakat, puasa, dan syariat-syariat lainnya. Bagi yang belum mukallaf tidak dibebankan baginya. Bagaimana Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang pertama adalah mukallaf. Jadi orang mukallaf itu tidak tahu benar. Jadi kita itu sudah masuk ke kategori mukallaf. Yang ketiga yaitu baligh. Berasal dari kata balago, artinya menyampainya atau sampai gitu, sampai di kondisi tertentu gitu. Baligh artinya orang yang telah sampai kepadanya pemahaman dari misi Islam. Misi di Islam ini disampaikan oleh dai, nazir, rasul, ustadz, ulama. Nah, yang kita itu sudah bisa untuk uh, didukung dari segi mukallaf ya, bisa membedakan salah dan benar ditambah dengan baligh. Jadi kita itu sudah mukallaf dan baligh. Jadi yang pertama adalah mukmin, kita juga mudah-mudahan seorang mukmin, kemudian mukallaf, yang ketiga adalah baligh. Jadi di sini kan belum semuanya kan sudah baligh ya, belum ada yang masih belum baligh ya. Mungkin dari teman-teman masih belum baligh, ya ini khusus dewasa ini materinya. Yang selanjutnya yaitu berakal. Nah, ini yang paling utama dari rukun atau syarat wajib untuk melaksanakan syariat Islam syahadatain, yaitu berakal. Berakal merupakan syarat sah pelaksanaan Islam. Misalnya kayak jual beli, munakahah, menjadi saksi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berakal dan tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana firman Allah ya di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami janjikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada itu. Ya, sangat jelas ya ayatnya. Ini sangat menjadi tamparan keras bagi kita yang diberi kemampuan, diberi potensi oleh Allah dari mata, telinga, dan hati dan lain sebagainya. Ya, sampai mengatakan bahwasanya lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena
Mungkin kalau binatang ternak masuk ke kebun orang, paling makan daunnya. Misal kayak kebun singkong, kambing masuk ke kebun singkong misal. Ya paling daunnya aja yang dimakan. Tapi kita mungkin bukan hanya daunnya ya, batangnya sampai isinya itu bisa diambil sekalian. Itu maka jangan sampai akal kita digunakan kepada yang tidak semestinya. Karena fitrahnya kita itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Dari tangan, mata, dan semuanya itu istilahnya harus menjadi segala sesuatu yang bermanfaat. Bila mana kita keluar dari pada segala sesuatu yang bermanfaat, misal tangan untuk mencuri, kemudian untuk berbuat keburukan, maka itu sudah keluar daripada fitrahnya si tangan itu sendiri. Mata tidak bisa menjaga pandangan dan lain sebagainya, maka itu sudah keluar dari fitrahnya mata itu sendiri. Nah, itu adalah 4 syarat wajib melaksanakan syariat Islam syahadatain. Yang selanjutnya yaitu adalah yang kedua ya, syarat sah syahadatain. Nah, syarat sah ini adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk dimiliki seseorang apabila akan melaksanakan syariat syahadatain. Nah, syarat sahnya itu yang pertama adalah ikhlas. Nah, niat adalah sahnya segala amal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam surah hadis Bukhari wal Muslim, segala amal perbuatan tergantung daripada niatnya, dan bagi siapa yang hanya apa yang ia niatkan, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika hijrahnya karena dunia, ya dia hanya mengharapkan ya dunia gitu. Jika dia hijrahnya karena wanita yang ingin nikahi, maka hijrahnya menuju yang apa yang ia inginkan. Nah, jadi syarat saya yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas di sini adalah sikap hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, itu menjadi syarat utama diterima suatu amal adalah ikhlas. Nah, Allah katakan di dalam Quran surat 3 Az-Zumar ayat 11 sampai 12, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ayat berikutnya yaitu, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang-orang pertama-tama berserah diri. Jadi yang syarat pertama adalah niat, dan niat itu harus jujur, harus ikhlas, jangan ada paksaan apapun, karena memang ya masuk Islam ya tidak ada paksaan, tidak dibenarkan melalui paksaan, yaitu harus dengan kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua yaitu yakin dan tidak ragu-ragu. Orang yang memahami tentang kalimat tauhid, yaitu yang kita sering tahu dari azan, kemudian dari sholat dan lain sebagainya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan meyakini kebenarannya pelaksanaannya hanya kegiatan ritual semata. Pelaksanaan syariat Islam syahadatain ini bagi orang-orang yang benar beriman dan tidak ragu, maka itulah orang-orang benar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan mereka berjuang, berjihad dengan harta jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi selain daripada niat yang ikhlas, kita juga harus mesti punya keyakinan. Untuk menguatkan niat itu gitu. Yang selanjutnya yaitu syarat-syaratnya itu adalah syidik, yaitu membenarkan. Karena sikap membenarkan kebenaran al-Islam tidak
apa yang dikatakan dari tidak hanya apa diucapkan dari mulut semata dengan yang diyakini di dalam hati. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Hakim, syafaatku teruntuk orang-orang yang bersyahadat dalam benar-benar ikhlas, hatinya membenarkan lisan dan lisannya membenarkan hatinya. Jadi sama-sama membenarkan antara ucapan, hati, dan ditambah perbuatan. Nah, yang keempat adalah berilmu atau memahami. Tentu ya ini sangat penting juga. Jangan satu hal yang kita yakini juga harus kita pahami betul dulu nih. Bila mana belum betul, ujung-ujung kita dengar dari media langsung menjustifikasi, oh ini salah, ini cingkrang nih, ini dan itu dan sebagainya. Maka kita harus berilmu dan memahami. Berilmu adalah syarat sah yang harus dimiliki seseorang yang melaksanakan syariat syahadatain ini. Orang yang berilmu akan menerima apa yang datang darinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menolak segala sesuatu yang datang darinya selain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Nah, maka dari keempat syarat sah ini kita bisa melaksanakan syariat Islam syahadatain. Nah, teman-teman semua, bahwasanya bagi orang yang tidak memahami makna kalimat ini, pengucapannya hanya sebagai kegiatan ritual, hanya mengharapkan pahala saja, sementara kehidupannya tidak mencerminkan atau mentauhidkan Allah baik dalam sikap maupun tindakan. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang memahami makna kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mati sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Jadi ini adalah kuncinya surga itu ya kalimat thayyibah ini, kalimat tauhid ini. Semoga kita memegang kunci ini hingga Allah sampaikan kepada surga itu untuk membuka dengan kunci yang kita bawa itu. Amin. Nah, selanjutnya yang kelima adalah qabul atau menerima. Qabul menerima secara bulat terhadap ketentuan dan tuntunan yang dikandung dalam kalimat kalimat tauhid tadi ya, atau syahadatain, baik dalam hati maupun dalam lisannya. Lewat dari qabul adalah menolak dengan penuh kesombongan seperti halnya orang-orang musyrik. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah, maka mereka menyombongkan diri. Jadi syaratnya yang pertama tadi adalah niat yang ikhlas, kemudian ini qabul atau menerima, kemudian membenarkan, berilmu, dan yang paling penting adalah hakul yakin. Nah, maka seorang yang telah memahami makna la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah melaksanakan makna yang terkandung di dalamnya. Namun banyak gangguan untuk dapat mengamalkannya. Nah, beberapa gangguan penghalang seorang menerima syariat ini adalah yang pertama adalah tidak siap melaksanakan syariat Islam selanjutnya. 2. Tidak siap melaksanakan Islam secara terikat dan terpimpin. 3. Tidak siap meninggalkan ajaran atau kebiasaan yang sudah menjadi adat. Ini masih istilahnya masih ada lah di sekeliling kita itu orang-orang yang istilahnya ketika berhijrah untuk menjadi ajaran Islam agak berat gitu untuk meninggalkan budaya-budaya sebelumnya gitu. Yang keempat ada tidak siap menaati orang lebih rendah usia, ilmu atau martabatnya. Jadi
ketika kita belum siap, ini salah satunya. Mungkin ada beberapa, ya banyak alasan-alasan, ya tergantung daripada orang tersebut yang kenapa nggak mau gitu. Dia pasti punya alasan itu sendiri. Akan tetapi meskipun mereka telah memahami tentang pelaksanaan syariat syahadatain, namun mereka karena sombong gitu ya, dan keberatan melaksanakan syariat Islam, maka mereka sangat berat untuk meninggalkan melaksanakannya gitu. Sebagaimana surah Al-An'am ayat 125, dan demikianlah kami adakan pada tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dan dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, yang terakhir syarat sahnya adalah yaitu inqiyad atau sikap mengikuti. Nah, sikap mengikuti ini terikat pada perjanjian atau sumpah yang tersirat di dalam kalimat tauhid atau kalimat syahadatain, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi syarat sah juga yaitu siap mengikuti apapun konsekuensi daripada kalimat tauhid, dari sholat, zakat, puasa, atau syariah-syariah syahadat, syariah-syariah lainnya ya. Nah, itu adalah syarat sah untuk melaksanakan syariah syahadat lain. Ya, teman-teman semua, seseorang yang telah mengikrarkan syahadat dengan penuh keyakinan dan pemahaman harus mampu mewujudkan amal Islam dalam kehidupannya nyata. Bila tersebut tidak mempunyai arti apa-apa, apabila seorang melaksanakan syariat syahadatain, maka dia harus siap pula melaksanakan segala konsekuensinya, yaitu siap terlaksanaannya syariat Islam dalam kehidupan Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin akan melihat amalnya dari muslim itu sendiri. Nah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, barang bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kunci utama daripada kita mengikrarkan kalimat thayyibah itu adalah keyakinan dan pemahaman harus mampu mewujudkan amal Islam dalam kehidupan nyata. Jadi tingkah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi harus mencerminkan Islam. Tidak ada agama yang sempurna gitu mengatur kehidupan seorang manusia. Teman-teman bisa bayangkan bahwasanya masuk kamar mandi saja itu harus kaki kiri, masuk kamar mandi. Kemudian keluarnya pun harus kaki kanan. Tuh, sampai masuk ke kamar mandi saja Islam mengatur. Artinya ada makna yang tersirat di situ. Bahkan ketika pakai baju pun harus tangan kanan dulu, tangan kiri, dan lain sebagainya. Itu pasti ada makna yang tersirat gitu. Nah, yang terakhir yaitu sebaiknya orang-orang yang beriman kemudian beramal
salah akan mendapat penilaian di sisi Allah sebagai berikut. Beramal soleh ini sebaik-baiknya makhluk. Yang kedua, memperoleh kehidupan yang baik. Ketiga, tidak merasa khawatir dan berduka, mendapat ampunan dan pahala, mendapat petunjuk, tidak disia-siakan amalnya, masuk ke dalam surga, berkuasa di atas bumi, doanya dikabulkan, berkasih sayang dengan sesama. Jadi ketika kita melakukan syariatain, itu ada sekian poin yang bisa didapatkan untuk istilahnya bonusnya gitu. Bonusnya ketika kita melaksanakan syariat syahadatain. Ya itu saja mungkin yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa berdiskusi lewat grup WA atau Japri. Kita berdiskusi di situ mengenai bab 7 dan bab 8 bila mana tidak ada yang kurang dipahami. Jadi ingat bahwasanya intinya dari materi ini adalah jangan sampai Islam kita menjadi suatu ritual saja gitu. Menjadi hanya formalitas saja. Tetapi kita sendiri tidak paham dengan Islam kita itu apa gitu. Posisi kita itu di mana. Kemudian kita tuh mesti ngapain ya. Kalau istilahnya hanya untuk kontribusi kita itu untuk Islam apa gitu. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa tanyakan dan renungkan terhadap diri teman-teman masing-masing itu. Kita Islam, tapi kok kelakuan atau mungkin kita tidak ke yang lainnya, lebih ke pribadi masing-masing dulu lah. Kita coba untuk bercermin diri kita itu Islamnya benar nggak, pemahaman kita itu seperti apa, apakah hanya ikut-ikutan ketika mereka bilang salah semua jadi salah atau bagaimana. Kita karena ya Islam itu suatu nikmat yang Allah sudah hadirkan untuk teman-teman semua. Tinggal mau nggak ini kita poles lebih dalam lagi, mau nggak kita perdalam, mempercantik Islam di teman-teman itu menjadi lebih baik lagi. Itu menjadi PR kita semua dengan kondisi Islam yang saat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa sebelum mengakhiri pertemuan kali ini kita membaca doa akhir majelis, yaitu istighfar, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullah. Ya, sekian di pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ke depan kita bisa berjumpa kembali. Tetap jaga kesehatan. Titip salam buat orang di rumah. Dan jangan lupa bagi yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, mangga dikerjakan. Saya tunggu. Sekian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.